أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, masih bingung bagaimana cara wudhu mandi wajib? Berikut ini kami sampaikan penjelasan tentang 3 cara wudhu mandi wajib, lengkap dengan niatnya. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, junub saja tidak berhadas. Mungkin terjadi seseorang hanya junub saja dan tidak berhadas. Artinya dalam kondisi junub itu ia masih punya wudhu dan wudhunya tidak batal. Contohnya seperti seorang yang keluar air mani sebab melihat atau menyaksikan onani, bersenggolan dengan penghalang, atau tidur sambil duduk. Orang yang junubnya seperti ini, secara jelas dan tegas ia tidak wajib wudhu dan tidak perlu berwudhu, sebab wudhunya tidak batal. Ia hanya wajib mandi untuk menghilangkan hadas besarnya. Kalaupun ia ingin berwudhu, maka wudhunya itu dalam rangka melakukan kesunahan sebelum mandi. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan, keadaan pertama, ia junub tanpa hadas kecil, maka ia cukup mandi saja dan tidak wajib wudhu, dengan tanpa ada perselisihan bagi kami. Dan ia boleh sholat dengan mandi tersebut tanpa wudhu, dan wudhunya adalah untuk kesunahan mandi. Imam Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir berkata, bila ia tidak berhadas, maka ia wajib mandi dan gugur fardunya wudhu. Wudhu tersebut berkedudukan sebagai sunahnya mandi, bukan fardu. Lalu bagaimana cara wudhunya? Cara wudhunya adalah sama seperti wudhu ketika hendak sholat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi janabah, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya, lalu berwudu seperti wudu untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Hanya saja, karena wudunya di sini bersifat sunnah, maka wudunya harus diniatkan untuk kesunahan mandi. Tidak boleh diniatkan untuk menghilangkan hadas kecil. Sulaiman Al-Jamal dalam hasyiahnya menjelaskan, adapun jika ia tidak punya hadas kecil, bila ia wudhu sebelum mandi, maka ditetapkan niat wudhunya untuk kesunahan mandi. Berikut adalah contoh lafal niat wudhunya. Nawaitu sunnatal wudhu'i lil ghusli lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sunnahnya wudhu untuk mandi karena Allah Ta'ala. Adapun waktu wudhunya, baiknya dilakukan di awal sebelum mandi. Imam Taqiyuddin dalam Kifayatul Akhyar menjelaskan, pendapat yang unggul adalah bahwa mendahulukan wudhu dengan sempurna itu lebih utama, karena perkataan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mandi junub, beliau selalu berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat. Dan bila dilakukan di tengah mandi atau setelah mandi, maka tetap boleh dan mendapati pahala kesunahan. Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in berkata,
Bila ia wudhu di tengah mandi atau setelahnya, maka ia telah mendapati asal kesunahan. Tetapi yang paling utama adalah mendahulukan. Kedua, junub dan berhadas. Inilah yang umumnya terjadi. Seringnya hadas besar itu selalu dibarengi atau diiringi dengan hadas kecil. Entah seperti menyentuh suami atau istri, keluar madhi, kencing, berak, atau lainnya yang membatalkan wudhu. Nah, bagi yang junub sekaligus berhadas, ia diwajibkan mandi dan tidak wajib berwudhu. Wudhu di sini hukumnya hanya sunnah saja, karena mandi itu sudah bisa mencukupi untuk mensucikan hadas besar dan hadas kecil. Demikian menurut pendapat yang diikuti mayoritas ulama. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan, wudhu dalam mandi junub hukumnya sunnah, bukan syarat dan bukan pula kewajiban. Ini yang menjadi madhab kami dan madhab semua ulama, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Abu Thawr dan Dawud. Imam Suyuti dalam Al-Ashbah wan Nadhair berkata, jika bertemu hadas kecil dan janabah atau hadas besar, maka cukuplah dengan mandi menurut pendapat terkuat di dalam madhab. Bagaimana cara wudhunya? Cara wudhunya sama seperti wudhu ketika hendak sholat. Kemudian mengenai niatnya, kita boleh memilih antara dua pilihan niat. Boleh meniatkan wudhunya untuk menghilangkan hadas kecil, atau boleh pula meniatkan wudhunya untuk kesunahan mandi. Syekh Abu Bakar Syata dalam I'anatul Talibin menjelaskan, jika ia ingin keluar dari perselisihan pendapat ulama, maka ia meniatkan fardu dengan wudhunya, dan jika tidak ingin, maka ia meniatkan sunnah dengan wudhunya. Bila diniatkan untuk menghilangkan hadas kecil, maka lafal niatnya, nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari fardal lillahi ta'ala. Aku niat melakukan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Dan bila diniatkan untuk kesunahan mandi, maka lafal niatnya, nawaitu sunnatal wudu'i lil ghusli lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sunnahnya wudhu untuk mandi karena Allah Ta'ala. Catatan, yang paling utama adalah berwudhu dengan niat menghilangkan hadas kecil, agar keluar dari perselisihan ulama yang mewajibkan wudhu. Imam Qastolani dalam Irsyadus Sari Syarah Sahih Bukhari berkata, pendapat yang dipilih jika terkumpul keduanya, maksudnya hadas kecil dan hadas besar, maka ia niat dengan wudhunya untuk menghilangkan hadas kecil. Imam Suyuti dalam Al-Ashbah wan Nadhair berkata, apabila keduanya yakni hadas besar dan hadas kecil berkumpul, maka ia niat dengan wudhunya untuk menghilangkan hadas kecil, agar keluar dari perselisihan ulama. Ketiga, berhadas di tengah mandi junub. Seorang yang mandi wajib, apabila di tengah mandinya ia melakukan hal yang membatalkan wudhu, seperti berak, kencing, kentut atau menyentuh kemaluan, maka mandinya tetap sah. Akan tetapi ia wajib berwudhu sebelum sholat. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan, jika seseorang berhadas pada saat mandi junub, maka ia tidak mempengaruhi mandinya, tetapi ia selesaikan dan mandinya sah. Namun jika ia ingin sholat, maka ia wajib berwudhu. Imam Taqiyuddin dalam Kifayatul Akhyar berkata, bila ia berhadas di tengah mandinya, maka ia boleh menyelesaikan mandinya, dan hadas itu tidak menghalangi keabsahannya. Akan tetapi ia tidak boleh sholat hingga ia berwudhu. Imam Abdul Malik Al-Juwaini dalam Nihayatul Matlab menerangkan,
Jika orang yang mandi menuangkan air ke seluruh badannya kecuali kedua kaki, lalu ia berhadas, maka ia wajib berwudu. Bagaimana cara wudunya? Cara wudunya sama seperti wudu ketika hendak sholat. Hanya saja, karena status wudunya di sini sudah batal dan ia tidak lagi masuk dalam mandi wajib, maka niatnya adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Berikut adalah lafal niatnya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardal lillahi ta'ala. Aku niat melakukan wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu, karena Allah Ta'ala.